Perkenalkan, nama saya Wawan. Saya dari owner bengkel Abakura yang beralamat di Jalan Pakel, Sumber, Solo. Kalau dulu sebelum bengkel ini dulu mas ikut bapak jadi kernet tahun 2004 gitu. 2004 habis itu habis lulus terus kerja di Ahad Semarang di mobil. Nah di situ saya merasa bosen, nggak ada tantangan, terus saya pindah ke Solo. Dari Solo ini ya ikut orang dulu, ikut orang itu 2 tahun di jajar itu di bengkelnya Mas Mundarto, nama bengkelnya Mustafa Ibrahim waktu itu. Nah di situ saya 2 tahun cari pengalaman. Nah terus habis itu saya ini pamitan mau pulang ke Temanggung, asli saya kan Temanggung. Nah terus di situ nggak boleh, ada temen yang di Solo sini suruh buka bengkel di sini katanya. Tapi kan waktu itu saya nggak punya modal mas, kesini cuma istilahnya modal awak. Nah terus habis itu dipercaya, dibeli ke kunci-kunci, disewakan tempat. Nah mulai dari situ buka bengkel sendiri, terus main-main liaran, senengnya kan liaran mas waktu itu. Emang dari kecil sih saya suka motor sih mas. Jadi waktu sekolah pun habis pulang sekolah main ke bengkel teman gitu, bantuin gitu. Jadi pengen ketika nanti udah lulus punya usaha bengkel. Nama Abakura itu diambil dari istilahnya patungan mas, dari apa namanya, anak-anak itu. Jadi dulu waktu mau balap liar waktu itu masih belum main di resmi. Nah di situ kan belum punya nama. Nah terus bengkelnya kasih nama apa? Wah sepertinya temen itu bilang sepertinya ini Abakura aja. Abakura itu apa? Ada bakat kurang ragat katanya. Karena emang mulai dari nol, jadi yang tadinya nggak punya apa-apa terus bertahap. Waktu itu malah motor matic mas, motor matic Mio waktu itu tahun 2009. Nah habis itu nyoba merambah ke motor bebek FU. Nah dari situ awal istilahnya kita mulai nyoba di balap resmi. Nah waktu itu tahun 2009 ikut pertama kali, alhamdulillah dapat nomor 5. Belum pernah ikut resmi waktu itu. Iya, kalau awal buka bengkel itu ya melayani servis, terus bur up, gitu-gitu sih mas. Jadi semua nggak cuma khusus buat balap, enggak. Jadi emang kalau balapnya itu buat istilahnya buat hobi lah begitu. Awal mula ikut balapan itu ya motornya teman-teman itu mas. Jadi patungan dari anak 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah di situ ngumpulin uang buat ikut balapan gitu. Jadi belum ada tim, masih privater. Iya, baru dapat istilahnya bos itu setelah kita dapat prestasi. Nah mungkin ada orang yang pengen ngerjain masuk ke motor ke tempat kita gitu. Waktu itu ikut kelas pertama itu ini OMR 150 Satria FU mas. Iya, dapat nomor 5 waktu itu langsung.
Kalau drag itu antara Kejurnas sama IO biasa itu pesertanya sama Mas, karena ketika istilahnya penyelenggara A tapi eventnya mewah ya banyak pesertanya dari mana-mana datang. Kalau yang sekarang ini saya semua Mas terima, jadi mulai dari servis, ganti oli, bore up, motor balap gitu ada, karena di situ ada divisi mekaniknya sendiri-sendiri. Oh ini mekanik yang buat balap, ini motor servisan gitu-gitu. Jadi udah saya petak sendiri-sendiri begitu. Tergantung kelas kalau buat motor balap itu Mas, dari owner motor itu sendiri mau ikut kelas apa gitu, nah nanti kita arahkan. Kalau sekarang kita pakai Emi-King Mas. Itu ikut kelas 200 bebek 200 injeksi sama ini kelas free for all FFA cc 350. Kalau di sini saya untuk dragnya ada 2 tim Mas. Kalau rotorsnya 1 tim ya. Nah kalau di tempat saya ini kebetulan ada dyno test Mas. Jadi setelah kita misalkan bore up, nah kita kasih data before afternya. Jadi ketika sebelum dikerjakan dan sesudah dikerjakan, nah itu nanti kita kasih data Mas dari si owner customer yang pengen bore up itu. Jadi sebelum di bore up itu keluar power berapa, torsi berapa gitu-gitu. Nah, nanti setelah di bore up bedanya seperti apa itu kelihatan Mas. Nah, kalau untuk biaya pembuatan motor bore up, contoh Emi-King ya Mas. Nah, kita itu buka harga dimulai 15 juta sampai kisaran 45 juta. Tergantung si permintaan customer ini mau dibuat spek seperti apa. Kalau untuk motor balap, kalau untuk yang bebek 200 injeksi Emi-King itu untuk mesin dan pengapian, knalpot dan lain sebagainya itu sekitar 65 juta Mas. Belum termasuk rangka, kaki-kaki, shockbreaker gitu. Soalnya kan ada perbedaan harga ketika di perbedaan kelas Mas. Misalkan bebek 200 injeksi sama kelas free for all FFA 350 cc. Nah untuk yang 350 cc ini estimasi ya sekitar 130 jutaan. Kalau customer paling jauh saya ada dari Medan, ada Bangka Belitung, ada macam-macam Mas, Kalimantan ada. Kalau untuk biaya motor apa yang mau dibikin begitu. Kalau untuk road race kita sampai ke region 1 Sumatera, ke Jambi gitu-gitu Mas. Jadi ngerjain motor di sini, terus nanti kalau udah jadi bawa ke sana, balap di sana. Nah ketika nanti di sana ada event saya ke sana gitu. Drag paling jauh saya ke Bangka Belitung Mas, yang berangkat sendiri ya. Nah kalau untuk piala ini dia per kelas Mas. Ini kan juara 1 bebek 400 Pro Street 180 cc. Jadi di setiap kelas sesuai dengan spesifikasi motornya. Yang ini juara 1 bebek 4 tak tune up 200 cc injeksi ya. Joki kalau saya ini pakai orang Semarang Mas, kontrak per tahunnya. Dwi Batang Mas. Iya. Kalau saya belum pernah buat naiki sendiri Mas, paling nyoba-nyoba nyeting itu ya. Cuma kalau terjun ke mana langsung ke sirkuit belum pernah saya. Iya. Paling mengesankan itu ketika kita riset sesuatu, misalkan motor
ini ME, terus kita upgrade misalkan buat balap untuk bebek 200 injeksi. Nah, dari yang spek awal terus ke spek yang kedua, di situ ada perubahan. Nah, itu seneng banget Mas rasanya, merasa puas gitu loh. Ya, yang pasti kalau kita kan ada di Nojet itu patokan HP, torsi gitu, jadi ada perubahan data. Ketika kita rubah speknya, di situ ada kenaikan gitu. Nah, itu paling senengnya di situ Mas. Kalau yang istilahnya nggak seneng itu ini Mas, apa ya, ngerjain motor nanti ada yang nggak bayar gitu, banyak ya, ada yang teman sendiri, ada yang bos sendiri ya. Jadi motor udah jadi, udah istilahnya tinggal dapat jasa kita kan. Nah, nanti nggak dibayar atau dibayarnya sebulan atau 2 bulan sesudahnya. Nah, itu yang paling untuk tiap bulan kalau proses bore up itu mungkin sekitar 20-an lah Mas. Iya, 20-an motor. Kebanyakan kalau masuk ke sini udah antri Mas. Iya, jadi jadwal dulu, jadi nggak langsung masuk itu enggak. Kita kasih biasanya WA dulu, nanti kita kasih jadwal masuk tanggal sekian gitu-gitu. Karena rata-rata yang masuk ke sini kan hobi Mas. Iya, kalau omset saya akumulasi 1 bulan kotor kurang lebih itu ya sekitar 40-an juta Mas. Iya, 1 bulan. Kalau untuk pandemi itu kemarin malah saya alhamdulillah Mas. Karena di situ kan banyak orang yang istilahnya ini kan nggak ada kegiatan. Nah, jadi malah dari situ nggak ada kegiatan, pada mainan hobi. Jadi pada bikin motor, mainan motor ya. Jadi ya ada yang mungkin waktu pandemi itu banyak yang istilahnya dari pandemi itu yang usahanya turun, banyak kan Mas yang seperti itu. Tapi kalau kemarin saya alhamdulillah malah ini datang rezeki ya. Iya, karena jadwal balap nggak ada, jadi orang-orang nggak ada kegiatan lah, iseng-iseng pada mainan motor, bore up gitu. Ya kalau banyak kompetitor dianggap aja buat motivasi gitu Mas. Ya jadi apa, biar kita tambah semangat begitu. Kalau saya cenderung ke teknologi Mas, jadi saya mengikuti teknologi ketika ada sesuatu hal yang baru di dunia otomotif. Di situ saya belajar Mas, jadi biar nggak istilahnya ketinggalan lah. Karena kan kalau balap itu kan tetap larinya ke teknologi Mas. Jadi misalkan kita udah menang tapi ada teknologi baru, ya kita harus ngikuti, nggak harus stuck di situ. Jadi mungkin kayak proses SOP pengerjaan perakitan mesin pun kita juga hati-hati, nggak asal setiap baut mur itu juga kita kencengi pakai kunci torsi. Jadi ada ukurannya, walaupun baut kecil-kecil itu bagian mesin saya torsi Mas. Ketika perakitan mesin itu masukin kerkas juga saya pakai alat ini Mas. Jadi ini kan oven roti ya istilahnya. Jadi ada temperatur sekian, time sekian. Nah di situ jadi nggak usah mukul Mas. Kita masukkan ke oven, nanti bearing itu tinggal dilepas aja udah masuk, nggak usah dipukul begitu. Nah kalau untuk sekarang ini kan motor injeksi ini kan kalau yang bore up itu kan wajib ganti ECU ya. Jadi dari settingan ECU itu kita pakai PC buat ngalkulasi datanya begitu. Yang pasti itu kita tetap semangat Mas, dan harus terus belajar. Karena sudah di bidang kita, apalagi di balap itu kan inovasi-inovasi baru itu ada terus. Nah jadi kita harus siap untuk menghadapi itu. Ya
Yang pasti itu kudu siap tombok, Mas. Kalau nggak berani tombok, susah, Mas. Kadang kita juga harus berkorban banyak kan. Paling nggak kan 3, Mas. Materi, waktu, pikiran kan. Nah, itu pasti. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.